Kalau tiba-tiba semua aplikasi di handphonemu mati, ATM rusak, listrik mati, bahkan notifikasi nggak muncul di handphone kamu. Mungkin kamu cek, oh ada sinyalnya, tapi kok nggak bisa. Itu kemungkinan bukan karena kuotamu habis, tapi negara kita lagi diserang. Di video sebelumnya itu udah aku bahas nih, perang modern udah bukan cuman tentang tank baja, jet tempur, tembak-tembakan, rudal, udah bukan tentang itu, melainkan tentang data, tentang sistem, tentang cyber yang nggak kelihatan tapi tiba-tiba bisa membuat suatu negara off. Negara-negara besar udah tahu tentang semua ini men, dan mungkin negara kecil juga udah tahu tentang ini. Kayak misal Amerika, Rusia, China, Iran, eee, negara-negara Eropa yang lain, mereka udah ngelakuin ini, tapi mereka diem-diem. Tapi kita Indonesia dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan mayoritas 90% pengguna internet, apakah kita sadar bahwa perang di dunia digital itu udah masuk dan udah terjadi saat ini? Mungkin masih banyak yang berpikir, "Ah, kalau perang berarti kemarin cuman urusan Iran, Israel, Amerika Serikat, nggak bakal nyampe ke Indonesia, Indonesia kan non-blok." Hei, perang modern, sekali lagi ya, perang modern itu bukan tentang tembak-tembakan, tank baja, bom, bukan tentang itu men, tapi tentang perang digital yang nggak kelihatan dan bisa jadi handphonemu yang kamu nggak ngerasa disadap atau lainnya bisa jadi pintu pertama untuk mengacaukan sebuah negara. Karena faktanya, perang digital nggak perlu izin untuk masuk suatu negara. Perang digital nggak perlu menembus langit dulu, nentuin koordinat titik mana yang pengen dituju, nggak kayak gitu. Perang digital bisa terjadi tanpa semua itu. Cukup dengan apa? Cukup dengan satu celah kecil di server dan boom, bandara bisa off, rumah sakit juga bisa off, eee, pembangkit listrik tenaga apapun itu yang ada di Indonesia, itu juga bisa di-off-kan. Dan kalau kamu berkaca, kalau kamu ngikutin berita, udah berapa kali sih data penduduk Indonesia dijual belikan? Diretas sama hacker dan dijual belikan di luar sana di situs gelap. Tapi pemerintah kita udah tenang aja. Yang terakhir kalau kamu ingat, hacker meminta maaf dengan mengembalikan datanya ke kita secara sukarela. Kamu menurutmu penjahat udah nyolong bakalan ngasih, "Nih, aku kemarin nyolong tempatmu, aku minta maaf ya, nih barangnya." Padahal penjahat itu nggak ketahuan men. Apa menurutmu bakalan Kita hidup di negara yang sedang berlari menuju digitalisasi. Tapi apakah benar pimpinan-pimpinan yang membuat kebijakan sudah berpikir ke arah sana? Sekarang pertanyaan besarnya, kalau dunia aja negara-negara maju kayak Amerika, terus kayak Rusia itu bisa diserang dan bisa dilumpuhkan melalui satu pencetan di ruang server, bagaimana dengan Indonesia? Coba kamu hitung lagi deh, dari bangun tidur sampai kamu tidur lagi, berapa banyak hal penting tentang hidupmu yang bergantung dengan internet. Coba kamu bayangin gini deh, kamu bangun pagi, cek WhatsApp, terus kamu cek pesan transferan dari klienmu untuk pembayaran itu belum masuk. Terus kamu mau cek deh ke m-banking, siapa tahu m-bankingnya udah masuk deh. Kamu buka m-banking ternyata nggak bisa dibuka. Setelah itu kamu cari Gojek mau ke ATM ya, kamu buka aplikasi Gojek itu stuck, terus kamu mau ngisi e-wallet lah buat yang lain, buat ngisi e-wallet juga nggak bisa. Ini bukan karena sinyalmu lagi jelek-jeleknya, bukan, tapi karena sistemnya lagi dibajak sama pihak lain. Kalau kamu datang ke sini untuk cari sesuatu yang menghibur, yang bagus, yang audionya bersih, nggak ada suara-suara yang lain, nggak gembresek, terus visualnya juga yang bagus, cari berita yang positif-positif doang, kamu salah tempat men. Mending kamu skip, ganti video lain. Tapi kalau kamu datang ke sini untuk cari informasi apa yang sedang terjadi sekarang,
terus kamu juga nyari informasi apa efeknya buat kita yang tinggal di kalangan menengah ke bawah, kamu harus nonton videoku sampai selesai. Bahkan mungkin kamu harus lihat video-videoku lainnya karena aku akan terfokus ke situ. Apapun yang terjadi di dunia ini, kalau nggak berefek ke kita, buat apa? Tapi kalau itu bisa berefek langsung ke kita, itu yang harus kita tahu. Ijazah palsu, buat apa kita ngurus lama-lama? Itu nggak langsung berpengaruh ke keuangan kita, men. Makanya aku ngebuat video ini buat kamu yang masih berpikir perang antara Iran dan Israel yang terjadi di Timur Tengah sana nggak berpengaruh apapun ke kamu karena nggak terjadi di Indonesia, kamu salah benar besar. Kamu salah besar. Karena perang sekarang, perang modern, nggak cuma tentang tembak-tembakan, nggak cuma tentang rudal, nggak cuman tentang itu, tapi tentang internet. Dan asal kamu tahu, di Indonesia kemungkinan besar pengguna-pengguna internet, sosial media udah di-tracking semua sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan bukan cuma di sosial media aja. Karena apa? Karena di Indonesia udah mulai running untuk digitalisasi nih. Semisal BPJS Kesehatan sekarang udah masuk ke sistem digital. Udah nggak kamu harus datang ke kantor, ngisi belangko secara manual, oret-oretan, print-printan kertas, udah nggak kayak gitu lagi. Listrik, PLN, semuanya laporannya. Mungkin kalau kamu perhatiin, kamu beli ke yang jual pasti kan, kasih duit. Nah, yang transaksi itu mereka kan pakai internet untuk ngelakuin itu, men. Terus isi e-tol, apa sekarang kamu ke pintu gerbang e-tol ngasih duit nanti dapat kembalian? Kan enggak, tinggal tempel doang. Sistem perbankan dan e-wallet, terus ada sensus dan pendataan penduduk, sampai sistem yang dibuat untuk pemerintahan dari nasional sampai tingkat desa. Semuanya udah online. Semua itu udah terkoneksi dengan satu jaringan digital besar, yaitu Jaringan Digital Indonesia. Dan ini bukan cuma tentang di kota-kota besar doang, men. Bahkan di kampung, petani udah tahu, udah ngelakuin namanya transaksi itu pakai transfer doang. Nelayan udah manfaatin aplikasi maupun AI buat cuaca, buat jualan langsung ke pasar. Bahkan UMKM di Indonesia kebanyakan udah jualan digital di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lain sebagainya. Artinya sekarang semua kelas masyarakat di Indonesia dari warung sampai startup hidupnya udah bertumpu pada sistem digital. Tapi masalahnya, semua sistem ini belum punya sistem pertahanan kelas internasional, men. Menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, pada tahun 2024 aja, lebih dari 400 juta serangan cyber ke server sistem digital Indonesia, men. Dan itu terus bertambah. Dan gimana kalau serangan itu datang dari negara besar yang sengaja untuk melumpuhkan sistem kita? Dan bukan cuma tentang sistem umum nih. Gimana kalau sistem pertahanan dan senjata kita juga kena serangan ini? Hari ini negara bisa kalah perang tanpa mengeluarkan satu tembakan pun. Kita tumbuh di mana bayangan perang itu adalah angkat senjata, senjata api, tembak-tembakan, ada tank baja di mana-mana, ada jet tempur keliling-keliling, ada helikopter, mungkin ada drone bawa rudal. Tapi di era digital, di era kemajuan sekarang, perang bahkan gak harus banyak suaranya. Serangannya nggak secara fisik ke markas-markas militer, men. Tapi bisa aja untuk mengacaukan sistem radar, sistem server satelit, bahkan sistem komando senjata. Bahkan bisa membutakan suatu sistem pertahanan negara dari jarak ribuan kilometer. Dan ini bukan tentang teori aja, men. Bukti, tahun 2023 Amerika Serikat ngebantu Ukraina bukan dengan tank baja, bukan tentang jet tempur, tapi dengan intelijen digital dari satelit SpaceX dan sistem senjata berbasis AI. Di sisi lain, Iran tuh punya kekuatan
cyber army yang bahkan ditakuti sama dunia, men. Mereka pernah ngehack sistem kontrol kilang minyak milik Saudi Aramco. Itu adalah perusahaan kilang minyak terbesar di dunia. Hasilnya apa? Hasilnya produksi minyak terganggu. Akibatnya ke dunia, harga minyak dunia itu melambung, men. Kalau serangan seperti itu diarahkan ke Indonesia, pertanyaannya, apakah radar pertahanan kita siap? Sistem rudal dan drone buatan lokal, apakah datanya benar-benar aman? Dan gimana kalau semisal, untuk nentuin koordinat kan kita pakai satelit ya. Gimana kalau itu dihack dan malah senjatanya berbalik ke kita? Ingat ya, di zaman sekarang, satu hacker jenius itu bisa lebih mengerikan daripada 1.000 tentara. Tapi bukan cuman soal perang besar antar negara aja. Di balik layar ternyata banyak negara-negara itu malah justru, fokus sama teknologi, men. Bahkan negara-negara yang kelihatannya netral, nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, di balik layar mereka sedang main catur. Aku bikin perumpamaan, perang digital itu tuh kayak orang lagi main catur, men. Tapi papan caturnya nggak kelihatan, terus bidaknya itu data, server, satelit, dan lain sebagainya yang bisa mengendalikan internet. Di layar media, mungkin kita lihat tuh Israel versus Iran, tapi di belakang layar, hey, sangat-sangat rumit. Karena kenyataannya di balik layar ada lebih dari 10 negara yang ikut terlibat dalam perang ini, men. Misalnya Amerika punya unit cyber warfare bernama unit 8200 yang disebut-sebut unit paling kuat di dunia. Iran punya IRGC Cyber Army yang udah terbukti lah bisa ngebobol sistem-sistem dari negara besar. Terus Israel mereka punya pertahanan cyber yang kuat. Bahkan salah satu antivirus paling terkenal itu lahir di sana bernama Checkpoint. Rusia, nggak usah ditanya lah. Tahun 2016 mereka tuh dituduh punya peran dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. China lebih halus, tapi jangan salah, mereka punya Great Firewall dan sistem intelijen digital yang jauh lebih canggih. Jadi, ini tuh bukan tentang perang satu lawan satu, tapi perang antar intelijen digital yang canggih-canggih. Karena apa? Karena saat ini setiap negara pengen punya kontrol otoritas di bumi ini. Makanya masing-masing negara itu mencoba berbagai cara untuk menyusup ke sistem negara lain, memanipulasi informasi publik, mencuri rahasia negara, bahkan sampai menanam logic bomb. Itu tuh semacam bom digital tapi meledaknya ketika itu dibutuhkan. Dan semua itu terjadi sekarang di saat kita nonton YouTube, kita main sosial media, kita transfer apa-apa pakai e-wallet, semua dikendalikan sama listrik sama internet. Terus cara berpikir kita juga pelan-pelan digiring. Kamu tahu kan apa hal yang paling kelihatan saat ini? LGBT. Dulu orang kayak gitu pasti merasa malu, ingin kembali ke dirinya sendiri. Tapi sekarang orang yang kayak gitu, lihat temen yang lain, lihat orang lain yang seperti itu malah ngerasa, berarti aku normal ya." Hey, bahkan hal kayak gitu udah sampai ke kampung-kampung. Jadi jangan salah, men. Media sosial itu bisa pelan-pelan menggiring cara pikir kita. Aku balik lagi aja deh. Pertanyaannya gini, kalau negara besar aja bisa disusupi, bahkan bisa dilumpuhkan, bagaimana dengan Indonesia? HP yang kamu pegang, e-wallet, data pribadi, terus nomor rekening, nomor kartu debit, dan lain sebagainya. Semua bisa jadi target. Dan menurutku pribadi, siapakah yang akan langsung berdampak pertama? Itu adalah masyarakat, bukan pemerintah. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba ada nomor baru yang nawarin pinjol atau tiba-tiba aplikasi-aplikasi pinjol, padahal kamu baru ganti nomor nih, tiba-tiba bisa SMS kamu.
Tapi itu akan kubahas lebih lengkap di videoku berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya, biar kamu nggak ketinggalan sama videoku berikutnya. Terus kalau kamu suka sama videoku ini, jangan lupa untuk like dan kita diskusi tentang pembahasan hari ini. Oke, kalau kamu emang pengen dapat sesuatu yang berguna untuk kamu lakukan saat ini, jangan lupa subscribe dan see you.